Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Maulani dari Prodi Teknik Industri. Sekarang, saya akan membahas materi tentang fisika dasar 2. Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas kegunaan listrik pada kehidupan sehari-hari. Gak cuma ketika muatannya dalam keadaan diam, tapi juga ketika muatannya dalam keadaan bergerak. Seperti menyalanya lampu ini. Terus, cara ngecas HP atau laptop kamu. Dan cara nyalain hampir semua perangkat elektronik itu bisa terjadi karena muatan-muatan listriknya bergerak atau mengalir. Tapi, kenapa ya listrik bisa mengalir? Terus, apa aja sih yang menentukan kekuatan aliran listrik pada suatu kawat? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas. Coba bayangin, kalau kamu ada di sebuah perahu di atas sungai. Nah, aliran sungai ini hampir sama dengan aliran listrik di suatu kawat. Tapi, ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu adalah aliran airnya. Gitu juga seperti aliran listrik. Sebenarnya yang mengalir di dalam kawat adalah muatan listrik negatif atau elektron. Jadi, aliran listrik atau arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis ditulis arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi dengan waktu atau T. Satuan dari arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma mengalir di satu arah, kayak aliran sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi, kalau arus listriknya mengalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan lagi dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi, ada DC dan AC deh. Nah, kalau AC biasanya listrik yang mengalir di rumah kamu. Kalau DC ada di HP atau laptop kamu. Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah arus listrik searah atau DC dulu ya. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini, terus aku pegang seperti ini. Kemudian aku lepas. Bola ini akan jatuh ke bawah. Karena ketika diletakkan di atas, dia mempunyai energi potensial dari gaya gravitasi. Dan ketika dilepas, energi potensial tadi diubah menjadi energi kinetik. Dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial yang lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Muatan listrik juga sama. Dia bakal bergerak dari energi potensial yang lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini disebut dengan tegangan atau voltase. Tegangan atau voltase adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Secara matematis, tegangan atau Pi sama dengan energi atau E dibagi muatan atau Q. Misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B. Berarti, tegangan atau beda potensial antara titik A dan titik B adalah 1 Joule per Coulomb atau 1 volt. Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi,
Kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian. Misalnya, ini, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan potensial listrik yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang akan mengalir. Tapi, tidak hanya beda potensial aja yang menentukan besarnya arus listrik. Sama kayak aliran air, arus listrik juga bisa diperlambat atau dihambat. Biar kebayang, kita pakai analogi air lagi ya. Misalnya ada air yang mengalir dalam suatu pipa. Kemudian di tengah pipanya dihambat sama spons. Spons ini bakal menghambat aliran air tadi. Tapi, karena spons punya lubang-lubang atau pori-pori yang bisa dilewati air, airnya masih bisa melewati spons, meskipun jadi lambat. Nah, sama kayak spons tadi yang tetap bisa dilewati air, walaupun menjadi lebih lambat, ada material-material yang tetap bisa dilewati muatan listrik, tapi gak seefektif kawat atau kabel listrik yang biasa dipakai. Jadi, kalau material ini dipasang di rangkaian listrik, dia bakal menghambat pergerakan arus listrik. Dan dalam rangkaian disebut hambatan, atau bahasa Inggrisnya resistor. Satuan resistor adalah ohm, OHM. Ditulis pakai huruf Yunani omega. Di mana jika kita pasang resistor 1 ohm di rangkaian dan tegangan sebesar 1 volt, maka pada rangkaian tersebut bakal mengalir arus sebesar 1 ampere. Semakin besar hambatannya, semakin kecil arus yang keluar dari resistornya. Secara matematis, hubungan ketiga besaran ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan. Arus atau I sama dengan tegangan atau P dibagi hambatan. Persamaan ini disebut hukum Ohm yang ditemukan oleh fisikawan Jerman yang bernama George Ohm di tahun 1827. Hambatan atau resistor ini bentuknya macam-macam. Bisa kayak resistor biasa, atau lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, atau kayak speaker yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Pokoknya, kalau pas komponennya kita alirin arus listrik, terus dia jadi tambah panas, jadi nyala, atau jadi gerak. Nah, bisa dipastiin kalau komponen tadi punya hambatan listrik. Besarnya hambatan listrik pada suatu resistor ditentukan sama beberapa faktor. Faktor yang pertama, jenis bahan yang digunakan. Tiap bahan mempunyai kemampuan menghambat arus listrik atau resistivitas yang berbeda-beda. Kabel listrik kayak tembaga punya resistivitas yang rendah. Artinya, dia cuma bisa sedikit menghambat arus. Tapi, material seperti silikon, karbon, atau nikel kromium yang biasa digunakan di resistor mempunyai resistivitas yang lebih tinggi. Jadi, dia bisa dipakai sebagai resistor. Faktor kedua, panjang hambatan atau L. Semakin panjang resistornya, semakin besar hambatannya. Faktor yang ketiga yaitu luas menampang resistor atau A. Semakin lebar resistornya, semakin mudah arus lewat, sehingga hambatannya berkurang. Secara matematis, hambatan suatu resistor bisa dinyatakan dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Tapi jangan ketipu ya sama resistor biasa seperti ini. Panjang resistor kayak gini gak bisa kita ukur langsung begitu saja, karena
Kalau kita buka lapisannya, bisa jadi material resistornya dibentuk jadi spiral buat nambah panjang resistornya, dan hambatan listriknya jadi lebih besar. Selain dari bahan dan ukurannya, hambatan suatu resistor juga dapat mengalami perubahan. Kalau suhunya berubah, semakin dingin suhunya, semakin kecil resistivitas bahan. Jadi, hambatannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin panas suhunya, semakin besar resistivitas bahan. Jadi, hambatannya semakin besar. Secara matematis, persamaannya bisa dinyatakan dengan perubahan hambatan atau delta R sama dengan alfa atau koefisien hambatan terhadap suhu dikali besar hambatan awal dikali perubahan suhu. Kita sudah belajar banyak banget nih, mulai dari arus listrik searah atau DC yang mirip dengan aliran air di sungai. Terus, tegangan atau beda potensial yang bikin muatan listrik bergerak. Dan hambatan listrik atau resistor yang menghambat gerakan muatan listrik di ketiga besaran tadi. Arus, tegangan, dan hambatan dihubungi dengan hukum Ohm, di mana tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Nah, kita juga belajar tentang faktor yang menentukan besar hambatan listrik pada resistor, yaitu jenis bahan, panjang hambatan, dan luas penambang hambatannya. Dan juga kita belajar pengaruh suhu terhadap besar hambatan. Semakin panas resistornya, semakin besar hambatannya. Dan sebaliknya, semakin dingin resistornya, semakin kecil hambatannya. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Video saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi ya. Thanks for watching.